mudah ya. Kalau persepsi kita mudah, sebenarnya pasti mudah gitu, insya Allah ya. Jadi kita harus sesuatu di kepala kita itu apa yang kita pikirkan mudah pasti mudah. Tapi kalau kita pikir udah sulit duluan, sulitnya udah sulit festival, banyak pisan gitu ya, kasusnya ya pasti akan sulit. Jadi kita apapun tergantung dari persepsi kita ya. Ya, oke, kita akan belajar tentang fungsi sistem digestif. Nah, itu fungsi digestif itu kan mulai dari makanan tadi sudah membahas kasus pertama itu baru makanan itu ada di mulut, ya. Bagaimana proses mastikasi, proses pengunyah, kemudian nanti ditelan, ya. Itu proses yang pertama. Di dalam mulut sendiri proses mastikasi itu merupakan proses pencernaan secara mekanik, ya. Jadi fungsinya untuk mencernakan secara mekanik itu akan memecah ya molekul-molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil gitu ya. Di situ ada enzim apa? Amilase. Di kelompoknya nggak ada yang tahu enzimnya apa. Kalau SMA itu namanya enzim apa? Petialin. Tapi kalau di sini sekarang kita nggak pakai nama SMA lagi ya kan udah calon dokter. Amilase, namanya juga amilase, memecah amilum menjadi disakarida. Jadi di mulut itulah terjadi proses pencernaan yang pertama dari karbohidrat. Ya. Kemudian setelah di mekanik itu ada proses juga secara kimia oleh enzim-enzim ya. Nah, itu enzim itu dihasilkan di seluruh tubuh mulai dari mulut sampai kalau di usus halus ya, kalau usus besar sebenarnya sudah tidak ada proses pencernaan lagi, adanya proses absorpsi air. Sedangkan sebagian kecil ya, karena sebagian besar proses absorpsi itu sudah terjadi di usus halus. Nah, gini ayo Prian. Saya belum hafal yang lain-lain. Yang tingkat 2 kan kita tidak satu tahun ya kemarin kan. Insyaallah nanti ke depannya siap-siap dipanggil ya. Siap-siap dipanggil. Oh siap dipanggil. Kalau bermasalah, kalau yang bermasalah mah akan panggil, ngapain capek. Kemudian nanti akan prosesnya pertama adalah tadi ya proses mastikasi, deglutition atau proses penelanan. Kemudian nanti proses tadi makanan sudah mulai pecah ya karbohidrat. Nah nanti di lambung ada proses pemecahan yang pertama kali protein oleh enzim juga yang dihasilkan oleh sel-sel yang ada di lambung ya. Prinsipal sel dan prokaryota itu menghasilkan HCl. Itu prinsipal yang menghasilkan diaktifasi oleh HCl ya. Itu juga pelajarannya di SMA ya, cuma kita nanti lebih dalam sedikit ya dari proses itu. Kemudian nanti dipecah, didigesti ya, kemudian ada proses sekresi nanti. Nah ini yang langsung pegang ya prinsipnya kuncinya ya pada proses gastrointestinal itu. Jadi nanti setelah dipecah menjadi molekul, jadi diabsorpsi itu baru bisa dilakukan apabila telah dipecah menjadi molekul yang paling sederhana. Jadi nggak bisa kalau dalam bentuk disakarida itu nggak bisa. Jadi protein juga nggak bisa dalam bentuk peptida itu nggak bisa, apalagi tripeptid baru bisa diabsorpsi dalam bentuk asam amino. Nah setelah nanti pemecahan di lambung kemudian masuk ke usus halus. Nah di usus halus nanti ada duodenum, duodenum, ileum. Sebenarnya fungsinya berbeda ya. Kalau duodenum lebih banyak ke fungsi sekresi ya. Dia nanti ada saluran yang keluar ya dari pankreas. Pankreas bersama-sama dengan yang membawa bar itu nanti akan fungsinya itu mengemulsifikasi daripada lemak, karena lemak ini suatu substansi yang tidak larut dengan air sehingga dia harus harus didisperse dulu karena dia tidak larut dengan air, maka dia harus diemulsifikasi. Nanti saya ada gambar yang bagus dari baron ya, di disperse, kemudian nanti bisa dipecah menjadi molekul yang sederhana yang lebih kecil ya, kemudian dalam bentuk misel. Nah misel ini akan membawa lemak ke dekat permukaan. Nanti dari pankreas itu ada salurannya bersama-sama dengan bile ya. Pankreas itu membawa enzim-enzim pencernaan. Nah ini dia kan memecah makanan yang sudah masuk tadi ya, kimus, jadi makanan. Jadi awalnya bolus, setelah bercampur dengan enzim yang ada di dalam menjadi kimus. Kemudian kimus masuk ke intestinal, small intestine, usus kecil atau usus, kalau dulu istilahnya usus 12 jari ya.
kinase itu akan memecah nitrokinase, tripeptidase, ya. Itu akan memecah molekul-molekul tadi substansi-substansi menjadi struktur yang paling sederhana menjadi monosakarida, asam amino dan asam lemak dan gliserol. Nah, itu dalam keadaan molekul yang paling sederhana itulah baru dilakukan absorpsi, terutama nanti terjadi di tadi kan di duodenum ya, di ileum. Makanya di ileum itu ada struktur papillary ya. Nah, itu ada sekumpulan daripada limfoid karena nanti dia fungsinya absorpsi, jadi bentuk pertahanan. Tadi saya tanya di mulut tadi apa proses defense mechanism kita ada nggak? Kamu makan segala macam di pinggir jalan, jadi ada di pinggir jalan ya, kalau di tengah jalan ketabrak. Pinggir jalan berbagai macam makanan, cilok, cimol tadi semuanya dari ci. Saya suka kalau datang ketemu di lift mama mana ciwe cimol, cilok lagi, cireng, cibai, siapa lagi? Nah, di dalam mulut kita juga ada pertahanan dibentuk oleh apa yang kalian tahu? Tonsil. Selain ada saliva juga ada enzimnya juga untuk ada juga enzim selain enzim amilase dia juga punya bakteriosit ya di dalam salivanya itu sehingga bisa membunuh juga bakteri. Kemudian ada tonsil, makanya kamu kenapa sakit mulut mungkin makanannya yang kotor atau makanannya terlalu pedas. Tonsil itu membentuk cincin wall layer. Ada tonsil paratin, ada tonsil adenoid, itu udah dikasih tahu semua. Ini kamu enak nih kelompok saya dikasih dengan objektifnya. Jadi bentuk cincin, jadi seperti lingkaran gitu. Jadi pada saat makanan masuk kan ada kayak gerbangnya gitu loh, supaya bakteri-bakteri yang masuk bersama makanan, karena kamu kan makannya segala diasupkan ya, jadi ada pertahanan. Yuk dia terus nanti sisa makan sudah diabsorpsi ya, nanti ini baru pelakatannya ya. Atau udah selesai aja, selesai baca sendiri ya. Absorpsi kemudian sampai di nanti air akan sebagian besar sekitar 90% itu diabsorpsi di small intestine ya. Makanya kalau kasus diare, nah udah nih saya kasih bocoran kasus diare. Kalau kasus diare di small intestine, proses infeksi di small intestine pasti cepat terjadi dehidrasi dibandingkan proses infeksi yang terjadi di large intestine. Kalau small intestine biasanya diare-diare yang disebabkan oleh virus. Virus itu banyaknya di small intestine. Tapi kalau misalnya di usus besar banyaknya penyebabnya adalah bakteri. Jadi jarang terjadi dehidrasi. Dehidrasi kalau di usus besar karena itu makanya bisa menjelaskan klinikal gitu. Oh kenapa nih anak kok dehidrasi ini cepat terjadi? Oh inflamasinya terjadi dari small intestine nih, gitu ya. Proses absorpsi airnya terganggu nih. Bagaimana caranya supaya bisa kita mengkompensasi? Jadi kalau diare sebenarnya kan kalau bukan invasif kita tidak perlu memberikan antibiotik. Kita hanya memberikan susitasi cairan yang memadai karena keluarnya cairan yang banyak tadi melalui diare tadi, gitu ya. Kemudian setelah di usus besar nanti diserap ada sejumlah air dan juga elektrolit, natrium, klorida diserap. Kemudian nanti sisanya ada terjadi proses defekasi. Jadi sisa makanan yang sampai di kolon, jadi mulai dari kolon ascending, transversal, descending, itu ada mass movement ya. Kamu rasakan mules setiap pagi itu? Terasa nggak? So pagi-pagi ada perasaan mules setelah minum gitu ya? Setelah minum atau makan sesuatu lah pasti ada mules. Nah itu mass movement yang mendorong makanan itu sudah ada, sisa makanan itu sudah ada di usus besar. Jadi tidak kamu anak dokter nih jangan ini ya, oh ususnya pendek habis makan terus langsung BAB gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Itu karena ada mass movement, bukan makanan yang baru kamu makan terus kamu keluarin. Sependek itukah ususnya? Itu kan enggak ya. Jangan ikut-ikutan FOMO mitos yang enggak benar. Itu mendorong sisa makanan yang semalam yang ada di descending masuk ke kolon sigmoid, kemudian didorong lagi dengan mass movement berikutnya. Mass movement itu bisa 3 kali dalam sehari ya, dirasakan terutama pagi hari gitu ya. Makanya kalau ada mass movement di pagi hari jangan ditunda ya. Kenapa jangan ditunda?
kimia yang kamu makan di dalam cimol, di dalam cireng, gitu ya. Nah, kalau kamu tunda, terutama kalau misalnya ada zat-zat kimia yang berbahaya, itu mengakibatkan mutasi. Mutasinya itu ada di epitel pelalihan. Kita tahu secara embryologi, udah belum embrio kemarin? Belum ya? Mau masuk dong. Kita ingat gastrointestinal itu terbentuk dari tabung ya, dari foregut, midgut, dan hindgut. Itu yang ininya ya, yang endodermnya. Nah nanti kan tabung nih, nanti ada peralihan dari ektoderm yang akan terpecah ya, yang akan memecah masuk, jadi akan nyambung dengan endodermnya. Itu ada peralihan, dari situ epitelnya peralihan. Nanti kamu lihat pada PA ya, sama di PA itu nanti akan di histologi akan terlihat. Kalau PA mah kelainan ya, cancer kolorektalnya ya. Di histologi kamu lihat dulu nih, oh kelainan ini peralihan nih dari epitel yang selapis selindris menjadi epitel berlapis gepeng tidak berkeratin. Di situ ada peralihan, di situ sangat rentan kalau terjadi misalnya ada virus ya, ada zat kimia, itu sel-selnya mudah mengalami proliferasi sehingga bisa terjadi keganasan gitu. Makanya jangan menunda buang air besar. Ya, pagi-pagi udah, kadang kan suka habis sebelum ini ya, kok takut terlambat gitu ya, sebelum kuliah ada keinginan buang air nanti aja gitu ya. Tapi jadinya BAB-nya akan menjadi keras karena terus feses sisa makanan tersebut akan diabsorpsi. Itu biasa gitu ya. Kemudian regulasi, ya regulasi bisa belajar. Kan sebenarnya kalau itu udah diberikan, itu udah sampai ini udah nanti detailnya ya. Kemudian aksesoris organ ini mati ya. Aksesoris organ ini liver, pankreas, biliary system. Apa yang sering terjadi di sini? Kalau liver biasanya paling sering apalagi pada usia produktif adanya inflamasi ya, hepatitis ya. Ingat, hepatitis itu belum tentu karena virus, walaupun sebagian besar dia jadi virus. Virusnya apa? A, B, C, E, G ya. A, B, C, E, G. Nah nanti ada juga yang menginfeksi kayak apa? Kayak kalau minum alkohol, fatty liver ya, fatty liver bisa terbentuk tuh. Jadi tidak harus selalu karena infeksi, tapi sebagian besar karena infeksi. Pankreas itu menghasilkan enzim ya, tapi kalau misalnya salurannya terhambat bisa ada batuk, dan itu hati-hati ya, bisa terjadi pankreatitis. Nah gejalanya ini bisa gejalanya cukup berat ya, karena bisa shock. Karena kalau dia ruptur salurannya bisa ada icterusnya, ada shocknya ya. Nanti kamu lihat ada trias gejala pentaronat, pentaronat dan trias campak itu lihat aja berikutnya. Nah biliary system itu adalah sistem biliar di mana saluran empedu itu keluar dari hepar, diproduksi. Jadi empedu itu diproduksi di hepar ya, bukan di kandung empedu ya. Diproduksi di hepar ya, kemudian biliary duct nanti dia akan ngumpul melalui biliary duct ya, kiri dan kanan di ductus yang penyatuan antara komunis ya, antara hepar kiri dan kanan, kemudian nanti juga baru masuk ke dalam kandung empedu. Ya udah, kemudian karena ada nanti beberapa kasus terkait dengan nyeri, saya akan jelaskan tentang nyeri. Udah gitu aja. Kenapa ya agak lemot? Apakah sudah makan? Belum makan ya? Apa baterainya sudah habis nih? Kedua kelas ya. Kita mau pakai ini kenapa ya nggak bisa? Habis baterainya atau kemana saya harus mengarahkan sini? Gitu. Mana? Itu nggak bisa. Hah? Ada yang mau tanya dulu nggak? Kumaha tuh tadi ini, makanya saya suka pakai laptop saya supaya lebih efisien. Ada yang mau tanya dulu nggak dengan apa yang dibaca?
masing-masing angkatan ya, kemarin kata Ibu Buadet. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kemudian struktur dari gastrointestinal itu lapisannya itu strukturnya secara utama itu cuma terdiri dari 4 lapisan ya. Yang paling dekat dengan lumen itu selapis cilindris ya. Bisa. Coba. Saya kemana sih dia? Tapi sih belum bisa. Gimana sih itu teh? Apa dibedain ke depan? Itu teh apa sih? Nggak bisa. Oh, kesini. Jadi dari mulut tadi kan sudah saya ceritakan ya. Sebenarnya sudah lengkap semua yang saya ceritakan. Yang mulai dari makanan di mulut. Ini tadi kan kasusnya di mulut dulu nih, karena tadi ya, karena ada gangguan perjalanannya ya, dari olah higiene kurang baik sampai ada infeksi yang menjalar sampai ke neck kan tadi ya. Ini itu jadi gangguannya proses pencernaan di dalam mulutnya tidak bisa berjalan dengan baik. Proses mastikasinya terganggu, proses penawanannya juga swallowing atau deglutitionnya juga terganggu. Di sini juga ada salivary gland ya. Selain glandular parotis sudah ada lagi ya glandular parotis. Ini letaknya di preauricular ya. Kalau parotid gland itu, tapi dia juga bisa membentuk juga, jadi sama-sama juga menghasilkan saliva. Kemudian saliva itu banyaknya di bawah ya. Nah saliva itu nanti ada gambarnya proses selanjutnya. Kemudian nanti baru masuk ke esofagus. Esofagus sebenarnya tidak punya fungsi pencernaan, dia hanya sebagai saluran saja menghubungkan antara mulut dengan lambung. Nah ini di dalam proses penelanan ini ada 3 fase ya. Fasenya fase yang sadari, ya nanti saya tanya ya, voluntary, itu pada saat masih difaring karena juga otot-ototnya masih otot turik ya. Kemudian nanti yang sepertiga tengahnya dia sudah mix ya, sudah mulai tidak disadari. Kemudian nanti yang sepertiga distalnya sudah polos penuhnya sehingga tidak disadari. Kita nggak pernah sadar tuh makanan sampai ke lambung, baru kita sadarnya pada saat dalam menelan aja. Itu fasenya fase voluntary. Kemudian sampai di lambung, nah di lambungnya yang nanti di proses pencernaan ya tadi sudah dijelaskan. Nah ini tadi sudah saya ceritakan, nanti bisa bercampur dengan enzim di lambung. Kemudian menjadi kimus, jadi bolus, kimus. Kemudian nanti ada di 2 dendul ini ada saluran dari kelenjar pankreas dan bal. Kemudian nanti dicernakan ini di 2 dendul, digesti, sekresi digesti, kemudian absorpsi di ileum terutama. Kemudian masuk ke kolon. Kolon itu ada kolon ascending, transversum, descending, ya. Kemudian descending ini ada descending, ada yang sigmoid, ada rectum ya. Nah kalau misalnya rectum terisi sepertiga, baru ada keinginan untuk defekasi ya. Nah nanti di sigmoid ini terjadi proses pembusukan. Pembusukan itu menghasilkan vitamin K. Jadi pembusukan itu tidak selalu jelek, ada vitamin K dan juga ada gas, sehingga menyebabkan terjadinya flatus. Flatus itu apa? Bobos ya. Nah ini saluran sudah saya, ini kita harus tahu dulu strukturnya ya. Jadi sebenarnya fisiologi teh belajar anatomi sama histologi juga. Nanti saya sebutkan ya bahwa secara prinsipal lapisan utama di GI itu hanya 4. Pertama mukosa. Mukosa ini dilapisi oleh selapis cilindris ya. Selapis cilindris bergoblet ya, ada gobletnya juga. Kemudian nanti ada submukosa, nanti sebenarnya di histo, itu kan pentingannya untuk fisiologi. Kita harus kebayang dulu nih. Oh di sini yang paling dekat dengan ini ada selapis cilindris. Kemudian nanti ada muskularis. Muskularis ada 2, kecuali di lambung. Lambung itu ada 3 lapis. Ada yang obliknya. Kalau yang struktur gastrointestinal yang lain itu hanya 2, sirkuler sama yang itu dina. Kalau sirkuler nanti menyebabkan gerakan melumatkan ya. Kalau peristaltik menyebabkan kalau yang longitudinal menyebabkan gerakan peristaltik. Kemudian terakhir nanti baru lapisan serosa. Nah, untuk organ di gastrointestinal ini ada yang terletak intraperitoneum, ada yang terletak ekstraperitoneum. Kalau yang terletak intraperitoneum, di dalam peritoneum tahu nggak lapisan yang melapisi rongga abdomen kayak
Dera, oh belum juga ya sistem PSP ya. Semester ini kamu kayaknya bertemu dengan saya terus ya, PSP juga. Nah, sumbernya bukan saya isu ini. Nanti di semester, berarti nanti setelah semester ganjil ini saya lepas ke semester genap ya. Nah nanti kalau organ GI yang terletak intraperitoneum itu lapisan akhirnya selosa, dilapisi oleh mesotel. Jadi ada mesotelnya. Mesotel ini berfungsi untuk nanti ada cairan peritoneum. Kenapa untuk cairan peritoneum? Karena untuk menghindari gesekan. Jadi kalau perut kita pada benturan, untuk menghindari ada yang namanya serosa. Setelah lemak itu ada peritoneum dulu. Jadi tidak langsung kena ke organ dalam. Jadi sebenarnya aman sekali gitu kalau kita di benturan, kecuali kalau benturannya hebat begitu ya, kecelakaan mobil terpelanting beberapa kali ya ini, atau ada robekan ya. Nah kalau terletak intraperitoneum tadi saya sebutkan ya, lapisan terakhirnya serosa. Tapi kalau misalnya dia terletak ekstra peritoneum, berarti lapisan terakhirnya adventitia, dia tidak punya mesotel, jadi langsung jaringan ikat aja. Udah, ini udah tahu. Nah, saya kata lagi, ada dua plexus penting yang terkait dengan proses pencernaan. Yang satu plexus submucosa, mesenteric plexus ini nih. Ada yang submucosa plexus, soalnya ini ada mesenteric plexus. Kalau submucosa tapi di bawah submucosa ya. Ini fungsinya nanti untuk menstimulasi kelenjar-kelenjar untuk menghasilkan sekresinya. Sedangkan yang mesenteric plexus of Auerbach ya, itu akan menyebabkan kontraksi dari otot-otot tadi sirkular dan longitudinal. Kebayang nggak? Nah ini jadi struktur kita tuh seperti itu. Macet dikit, motor saya pasti macet lagi gitu loh. Oh begini. Nah ini ya. Jadi sistem saluran pencernaan kita itu dipersatu dari simpatik maupun parasimpatik ya. Tetapi kalau yang parasimpatik itu preganglionnya ya, kalau yang simpatik itu postganglion. Jadi kalau simpatis biasanya dia ganglionnya di luar sistem pencernaan. Ini yang saya ceritain tadi, ada submucosa plexus, jadi dia akan mempersatukan ini kelenjar-kelenjar. Sedangkan mesenteric plexus di sini di muscularis ya, di mucosa, di lapisan muscularis. Nah, kalau misalnya ada suatu kelainan di mana aganglionik ya, di mana tidak terbentuk ganglion, ini parasimpatiknya nih. Jadi sebenarnya pada proses embriologi itu nanti dibentuk dulu struktur ininya, apa namanya, struktur organnya ya. Nah nanti untuk struktur pendukungnya itu dia akan migrasi, termasuk persarapannya. Kalau kamu ingat hedgehogs itu juga itu dia bermigrasi mulai dari atas sampai ke bawah. Nah apabila ada mutasi ya pada gennya, itu tidak migrasi sampai ke bawah. Akibatnya pada segmen-segmen bawah dalam kolon itu tidak berganglion. Jadi parasimpatiknya tidak mempunyai ganglionnya. Akibatnya dia gagal untuk relaksasi. Akibatnya terjadi megakolon toksik, atau nanti kalau pada megakolon toksik atau pada namanya Hirschsprung disease ya. Kalau dulu sering kalau kasusnya pernah keluar tuh di tutorial sebagai diri atau sebagai apa? Sebagai kasus saya lupa. Hirschsprung disease ya. Jadi pentingnya adanya tadi. Ini saya sudah jelaskan ya tadi ya, kalau saya dibaca lagi ya yang udah-udah. Ini nomor lama gimana ya? Ke situ. Mana sih sebenarnya? Apa nggak bisa pakai mouse gitu ya? Ya tadi sudah ya, sampai absorpsi, sampai eliminasi, ya defekasi ya. Nah ini regulasinya ya, regulasinya tadi sudah saya jelaskan juga, lokal. Jadi sistem GI ini mempunyai sensor neuron
kan dibaca oleh sensorik neuron ini dibawa ke plexusnya sehingga jadi stimulasi apakah nanti kontraksi atau relaksasi ya. Bisa misalnya nanti dia dicampur dulu dengan gerakan kontraksi sirkuler, kemudian setelah nanti berhasil dicampur ya baru nanti dipindahkan ke segmen yang lain. Tuh gimana? Harus ke atas gitu. Ini memperlama ya. Nah ini lokalnya tadi ya mendeteksi ada perubahan kimia. Tadi perubahan kimia itu disebabkan oleh adanya proses degradasi oleh enzim ya. Kemudian nanti kan ini dia akan menstimulasi smooth muscle atau glandular sekresi. Jadi nanti ada interferon dan itu jadi koordinasi secara refleks lokal ya. Nah, persyaratannya terutama diatur oleh nervus vagus. Jadi kalau organ-organ internal itu fungsi utamanya saraf kranial 10 ya. Mulai jantung, GI itu semuanya, paru-paru itu sampai 10 ya kalau yang tidak sadarnya ya. Nah, kapan dia dipengaruhinya? Jadi sistem GI kita ini unik ya. Jadi kalau misalnya nih mencium bau makanan atau membayangkan makanan itu akan dikirimkan itu nanti sinyalnya melalui mata, melalui penglihatan kamu atau melalui pikiran kamu itu nanti ke saluran pencernaan. Makanya kamu misalnya kok rasa lapar ya setelah melihat orang makan atau melihat orang di TV ya, acara Trans TV itu yang ada acara makan-makan itu jadi lapar ya karena melihat dia langsung terstimulasi. Nah nanti akan menyebabkan fase yang namanya di lambung kita tuh jadi lapar ya lambung kita gitu pas ngeliat siapa itu makan itu. Nah untuk sistem saraf simpatis dan parasimpatis untuk di GI itu sifatnya inhibit, jadi dia mencegah kontraksi daripada otot-otot ya. Justru parasimpatik, makanya kalau kamu stres di ujian nih, siapa yang suka ujian soal stres? Saya Masih ada yang masih stres. Itu stres dari kamu sendiri, ujian apa baik. Ya kamu sendiri itu teh kamu terlalu overthinking, wah Iya. saya ini dokter Pit gitu ya. Pikiranku nanti saya punya ya udah nanti kamu sendiri gitu teh. Sama kayak kamu di skripsi itu nanti dia udah mulai bikin ini ya usaha penelitian. Kamu tuh banyak terlalu dipikirin daripada dikerjain. Ya prinsipnya udah ada apa kerjain walaupun hanya satu halaman, setiap hari cicil satu halaman gitu. Tapi emang pikirin skripsi nanti saya susah, ini nanti pembimbing susah. Ya terus gue dipikirin, tapi tidak jadi. Nah itu, soalnya saya juga kan pernah jadi mahasiswa sama. Kalau nggak dipikirin terus, overthinking, hasilnya nggak ada. Adanya di otak gue. Memang pembimbing kita bisa melihat di otak kita, bisa membaca, ya kita bisa. Atau kan harus tertuang dalam bentuk proposal gitu. Misalnya yang bikin proposal ya, kita di semester depan jangan terlalu banyak dipikirin, tapi dikerjain. Kemudian pengaruh kimia yang lain itu ada pengaruh hormon. Jadi nanti ada hormon gastrin khususnya di gaster ya. Gaster itu ada sel G yang menghasilkan hormon gastrin. Nah, hormon gastrin ini mempunyai kemampuan untuk bisa menstimulasi sel parietal, sel-sel yang lain untuk meningkatkan sekresinya. Jadi kalau misalnya fagotomi sekarang lagi ngetren ya, fagotomi yang ini kamu harus tahu atau dokter petong ada keluar karena laptop. Harus tahu sekarang artis lagi tren fagotomi itu ya itu salah satunya nanti bagian segmen bawah daripada gasternya dipotong, terutama yang nanti gasternya yang menghasilkan sel G-nya yaitu di bagian bawah, biasanya di pyloric atau di sambung ya. Nanti nggak akan ini, jadi pencernaan protein kita
ini dibuang aja gitu, nggak bisa diabsorpsi kan. Tadi kan syaratnya ya protein harus degradasi dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau dia dalam bentuk peptida ya akhirnya dibuang-buang aja, dia intinya kurus, dia terjadi pada Mellitus Slow misalnya. Iya. Ada yang sudah Mellitus Slow. Kemudian ada histamin. Kalau histamin ini sel tetangga sebenarnya seperti yang sel tetangga. Jadi menghasilkan parakrin, dihasilkan oleh sel parakrin menghasilkan histamin. Gini contohnya di gaster itu ada sel parietal, tapi ada enterocomafin like cell. Enterocomafin like cell itu sel tetangga di parietal. Nah, kalau ada suatu stimulus, dia bisa menghasilkan histamin untuk menstimulus tetangganya si parietal untuk menghasilkan HCl gitu. Akhirnya kalau HCl meningkat apa? Ya kalau ada substratnya, mungkin kamu boleh katakan kalau ada substratnya, nanti kan kita belajar juga praktikum. Proses pencernaan itu harus ada substratnya. Substratnya itu yang akan kita cernakannya ya, berarti ya proteinnya harus ada, zat makanannya harus ada enzimnya, harus dalam keadaan yang optimal gitu. Nah kalau kamu nih telat makan, tapi HCl-nya terus diproduksi, ada nggak substratnya? Tidak ada. Terus dia mau mencernakan apa? Iya, lama-lama awalnya kamu mungkin kuat, lapisan naungnya nih masih muda-muda, tapi terus tererosi, apalagi dia merokok. Siapa yang merokok sih? Katakan, saya pernah lihat yang merokok di depan nih. Ini yang udah ganteng-ganteng pakai seragam gini, masa merokok kayaknya enggak gitu ya. Siapa sih merokok? Saya Rokok, alkohol ya. Stresnya gak akan hilang, menambah masalah dengan alkohol, narkoba, merokok mah masalahnya selesai itu nambahan, paru-paru kena, lambung kena, udah ya. Ya jadi nambahin masalah bukan menyelesaikan masalah ya. Kamu belajar jadi udah dewasa ini kamu tadi saya panggil yang di kelompok saya udah masuknya boy atau man, girls or woman. Woman, it means you have to think as an adult, bukan adolescent lagi ya, adult ya, bukan teenager. Ya, jadi kalau berpikir dewasa kan harus berpikir efek, side efeknya apa, berpikirnya baik buruknya apa, gitu kan? Positifnya banyakkan yang mana, negatifnya yang mana gitu. Kan sudah dewasa. Nah ini sama sih ya tadi ya, sebenarnya ini sama aja nih. Semua dari berbagai buku ya, jadi makanya 170 slide itu dari berbagai buku. Kebetulan saya pernah ada yang punya Elsevier ya. Saya kalau kamu pakai akses medicine ya, karena saya punya Elsevier. Jadi karena saya pernah beli buku itu dia punya ininya. Nah cara kerjanya ini sama ya. Kalau hormon tadi ya seperti gastrin tadi dia bekerja mensekresi. Kalau hormon itu tidak punya ductus, jadi dia masuknya ke pembuluh darah. Misalnya gastrin itu enggak masuk dulu ke pembuluh darah nih, baru nanti dia menstimulus sel parietal atau sel prinsipal gitu. Kalau parakrin tadi dia hanya pindah melalui sambungan sel aja, karena dia sel tetangga. Contohnya di gaster, sel parietal dengan enterocomafin like cell. Makanya nanti pengobatannya untuk gastritis atau untuk ulcer itu pakai antihistamin AH2, golongannya sifatidin, famotidin gitu. Jadi fisiologiknya harus belajar dulu yang benernya, nanti kamu baru pinter bagaimana treatmentnya. Kemudian kalau neurokrin itu dia langsung nanti ke target sel karena dia berupa dihasilkan oleh proses depolarisasi di sel saraf ya. Sekarang bisa jalan ke yang kamu ya? Enggak, sekarang lancar, alhamdulillah. Terima kasih. Tadi itu udah ya. Bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya. Kebayang gak sih? Ini ada makanan. Makanan tuh dia punya mengandung zat kimia misalnya dengan enzim. Itu akan menstimulus sensori sel yang ada. Sensori sel yang reseptor itu akan melanjutkan stimulus tersebut ke plexus tadi. Kebayang gak? Kebayang dok. Nanti yang plexus yang di submucosal nanti ke kelenjar. Yang di mesenteric plexus of our nanti ke ini circular muscle, longitudinal muscle ya, untuk terjadi proses kontraksi. Jadi selain nanti proses pencernaan secara kimia juga nanti akan terjadi proses pencernaan secara mekanik. Jadi dicernakan dulu gitu.
terus kayak blender ya dilumatkan. Itu untuk regulasi baru 2 ya. Ini baca lagi. Nah ini ya ada intrinsiknya, udahlah ya. Ini baca bismillah. Ini yang sudah saya jelaskan ya dari hormonnya. Kalau intrinsik berarti dari pengaruh lokal. Nanti gaster juga ada pengaruh lokal pada saat makanan sudah ada di gaster itu menyebabkan nanti fase gaster, fase gastrik, di mana tadi proses pencernaan yang optimal di situ. Tapi kalau masih fase sefalik, masih pengaruh eksternal, extrinsic autonomic nerve ini. Pada saat membaui makanan, mencium makanan, membayangkan makanan, itu nanti dari nervus vagus, efferentnya baru nanti ke lambung. Tapi itu fasenya hanya sekitar 10% ya, jadi tidak sampai 20% ya. Jadi pada saat itu 20% dihasilkan enzim-enzim pencernaan. Makanya pada saat itu kita lambungnya kok merasa perih ya, kok merasa pengen makan ya, karena itu. Nah ini fungsi daripada, ini sebenarnya tadi ini kasus yang pertama ya, jadi fungsi daripada organ-organ di oral cavity. Jadi organ di oral cavity kita kan ada gigi ya, ada lidah dan jaringan periodontal. Kalau ada objek rendah lagi. Nah gigi itu ya ada fungsinya. Gigi kan udah tahu ada tipe, ada macam ya. Kemudian ada sebenarnya ada struktur cheek, lips, kemudian salivary gland, ada tang juga ada ekstrinsik, ada intrinsik. Kalau ekstrinsik itu untuk menggerakkan lidah keluar ke dalam ya. Ini oleh nervus berapa? Hipoglossa 12. Kalau intrinsik dia merubah, jadi lidah kita bisa jadi kecil, jadi apa? Jadi menciut gitu ya. Itu pakai intrinsik. Kemudian ada lingual gland. Walaupun sebenarnya dalam buku ada yang perdebatan ya, lingual fase itu belum bekerja sebenarnya di mulut, baru bekerja pada lambung katanya ya. Kemudian ada gigi yang tadi sudah dibahas ya, ada gigi taring, ada gigi seri, ada gigi geraham, ada premolar, ada molar, ada geraham, ada premolar, molar ya. Nah ini kan gigi-giginya. Nah ini sudah baca aja sendiri ya. Ya yang disebut gingiva atau gingivitis. Jadi kalau karies giginya itu tidak dibersihkan ya, dan yang karies yang akibat sisa makanan, akibatnya terbentuk karies. Lama-lama karies terbentuk gingivitis juga, karena nanti terutama di bagian bawah yang warnanya coklat-coklat, bisa karena makanan juga, bisa karena obat-obatan juga ya. Ini nanti baca aja ya. Nah ini tadi yang palatin, yang tonsil tadi ya, yang sudah saya jelaskan ya, palatin itu sebagai garda pertama makanan pada saat selain saliva ya, saliva itu kan mengandung bakterisid tadi ya, itu garda untuk ini. Kemudian mastikasi, sekarang yang penting proses fisiologi dan mastikasi ya, mastikasi atau mastication. Jadi pada saat mulut masuk ya, ini ada ya, jadi ini baca aja ya. Pada saat ada makanan masuk ke dalam oral cavity, ada analisis sensorik, ada mechanical proses, ada lubrikasi, ada proses digestif yang terbatas ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga ya, ini di analisis dulu nih, makanannya apa nih. Saya penelitian saya dengan tahun 2020 ya, 2020 apa sih 2021 itu tentang proses mastikasi. Jadi dengan proses mastikasi, berapa kali kita harus ngunyah yang baik? 33. Ya semakin banyak kita mengunyah, dari hasil penelitian saya terbukti untuk ini penelitiannya pada mahasiswa yang disuruh makan nasi, kemudian disuruh mengunyah lebih banyak, ternyata kadar gula darahnya bisa rendah. Itu bisa menjadi prevent, mencegah untuk orang-orang yang diabetes mellitus. Jadi gimana orang-orang yang diabetes mellitus itu harus mengunyah lebih banyak, lebih lama. Biasanya kamu am-am jeblok ya, am-am jeblok gitu ya, karena waktunya terbatas. Ternyata dengan mengunyah lama itu membuat kadar gula darah kita menjadi lebih stabil. Jadi untuk orang BM bisa kita sarankan untuk mengunyah lebih lama ya. Kalau giginya ompong gimana? Itu bisa jadi, ini gigi ya, nomenklatur ada tugas ya, nomenklatur gigi, silahkan nanti dibahas.
mau berubah gigi mulut itu hanya jadi elektif, jadi kamu nggak harus ambil gigi dan mulut. Kalau kamu mau ambil gigi mulut boleh, kalau enggak ambil yang lain, misalnya pilihannya bisa masuk Paklin atau masuk paraklinik yang lain, masuk CA atau masuk yang lain gitu. Tapi menurut saya sih kalau mau kerja di lapangan lebih bermanfaat bangsa gigi gitu ya, bangsa Paklin, karena nanti kita menangani pasien langsung. Dulu saya waktu koas ya harus bisa mencabut gigi sampai keringetan gitu ya, cabut gigi. Untuk saya mah ini tricky, saya cari aja yang giginya sudah hampir goyang derajat 3 ya, gitu gampang. Jadi anak-anak, saya cari nenek-nenek gitu. Dulu saya cabutin ini gampang. Nah ini mastikasi ya, mastikasi itu adalah prosesnya awalnya kita sadar dulu makanan masuk, kemudian nanti ada suatu refleks ya. Mana sih? Susah, ini bikin lama. Ini ya, ini salivary gland. Isinya tadi salivary amylase yang tadinya mau cepet di mana tuh ini? Bisa nggak ini langsung ke sini aja, laptop saya. Ya udah deh, kasih yang mau dulu nggak kelihatan. Ini kayak